Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, anak-anak siswa-siswi Indonesia yang cerdas. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Feli Irwansyah akan menyampaikan tentang materi bilangan berpangkat. Tapi ini hanya sebagai introduce atau pengenalan aja. Bilangan berpangkat. Nah, mungkin teman-teman semua sudah pernah bertemu materi bilangan berpangkat di SD ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke grade yang lebih tinggi lagi tentang bilangan berpangkat di kelas 9 SMP. Oke, langsung saja. Untuk bilangan berpangkat, nah, definisi bilangan berpangkat. Oke, definisi bilangan berpangkat. Di SD mungkin teman-teman juga sudah pernah mendapatkan bilangan berpangkat, ya kan? Bilangan berpangkat, kemudian nanti notasi bilangan berpangkat secara umum itu bagaimana? Oke, langsung saja kita kerjakan. Bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang, ya. Jadi, bilangan berpangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Nah, notasi bilangan berpangkat itu sendiri seperti ini, adik-adik semua. Misalkan ada 2 pangkat 4, itu kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian berulang, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa kali 2-nya ini adik-adik semua? 4 kali. Nah, jadi seperti ini adik-adik semua. Nah, banyak yang masih salah tentang bilangan berpangkat. Konsep bilangan berpangkat itu masih belum banyak yang menguasai. Ada yang mengerjakan 2 pangkat 4 itu karena mungkin terlalu terburu-buru atau mungkin karena konsepnya masih belum matang. Jadi dia menjawabnya sama saja kayak 2 kali 4. Hasilnya adalah 8. Nah, ini ternyata salah adik-adik semua. Bukan seperti itu ya. Jadi 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4. Tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, bentuk umumnya misalkan 2 ini adalah bilangan pokok. A pangkat N itu bisa kita ubah ke perkalian berulang menjadi A kali A kali A kali titik 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 kali A sebanyak N kali. Nah, seperti ini bentuk umumnya adik-adik semua. Jadi, kita bisa tuliskan A itu merupakan bilangan pokok. Kemudian N itu adalah pangkatnya. Ya. Nah, seperti ini adik-adik semua. Cukup mudah bukan? Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Nah, contoh bilangan berpangkat. Seperti tadi ya, sudah saya contohkan 2 pangkat 3, 5 pangkat 8, kemudian 4 pangkat 2, kemudian 7 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 5, dan seterusnya. Masih banyak sekali contoh bilangan berpangkat. Nah, kalau misalkan kita jabarkan kan menjadi nanti salah satu saja ya, 7 pangkat 2 bukan 7 kali 2 ya, tapi 7 kali 7 sebanyak 2 kali. Hasilnya adalah
49. Kemudian kalau yang 4 pangkat 2, 4 kali 4 sebanyak 2 kali 4-nya. Jadi hasilnya adalah 16. Oke, nah seperti itu. Nah, ini mungkin materi yang sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar ya teman-teman semua. Nah, sekarang kalian pernah terfikirkan nggak sih pangkat yang nilainya 0 dan yang nilainya negatif? Nah, tadi kan teman-teman sudah lihat ya, pangkatnya ini adalah pangkat positif semua. 3, 8, 2, 5. Ini pangkatnya pangkat bilangan positif semua. Nah, sekarang kalian pernah terfikirkan nggak pangkat nilainya 0 dan nilainya negatif? Nah, oke. Nah, misalkan contohnya nilai 2 pangkat 0 itu tuh berapa sih? Kira-kira berapa adik-adik semua? 2 pangkat 0. Mesti pada jawab 0, ya kan? 2 pangkat 0, 0. Kemudian nilainya 2 pangkat negatif 3. Berapa nilainya kira-kira? Mesti pada menjawabnya, kalau enggak nanti 2 kali negatif 3 itu hasil negatif 6, kalau enggak negatif 8, ya kan? Oke, langsung saja kita akan kerjakan atau kita akan mencari tahu, membuktikan nilai 2 pangkat 0 apakah hasilnya 0 dan nilai 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya negatif 8. Oke, langsung saja. Nah, let's prove, kita buktikan dengan menggunakan pola. Nah, sekarang saya akan menggunakan pola 2 pangkat 3. Oke, 2 pangkat 3 itu hasilnya berapa adik-adik semua? 8. Terus 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2, hasilnya 8. Sekarang pangkatnya saya turunkan 1, berarti menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Bagus sekali. Oke, kemudian pangkatnya saya turunkan lagi 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita akan membuktikan 2 pangkat 0 apakah hasilnya 0. 2 pangkat 0 apakah hasilnya 0? Oke, di jawaban ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 ini membentuk suatu pola adik-adik semua. 8 biar menjadi 4, dia dibagi dengan 2. Betul? Betul. Setiap turun pangkatnya dia dibagi 2. Nah, kalau 2 dibagi 2 hasilnya berapa kira-kira? Apakah 0? Tentu saja tidak. 2 bagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, jadi 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1, bukan 0. Oke, kemudian kita akan menjawab 2 pangkat negatif 3. Oke, pangkatnya kita turunkan 1 lagi, kita kurangi 1. Berarti menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah, 2 pangkat negatif 1 ini juga sama. Setiap turun kita bagi 2. 1 dibagi 2 kira-kira berapa? 1 roti dibagi 2 berarti masing-masing mendapatkan setengah atau 1/2. Kemudian kita turunkan lagi negatif 2. Kita bagi 2 lagi. Setengah bagi 2
itu hasilnya adalah 1/4, ya kan? Karena setengah roti tadi dibagi 2 lagi, kita akan mendapatkan 1/4 bagian roti utuh. Misalkan seperti itu. Kemudian kita kurangi 1 pangkatnya menjadi 2 pangkat negatif 3. Nah, dibagi 2. 1/4 bagi 2 itu sama 1/8. Jadi tadi yang menjawab negatif 8 itu salah. Jadi bisa kita dapatkan 2 pangkat negatif 3 itu adalah 1/8. Nah, seperti ini adik-adik semua. Jadi pangkat negatif itu tidak akan menghasilkan hasil yang negatif, tapi pangkat negatif itu menghasilkan bilangan pecahan. Oke, paham adik-adik semua? Oke, lanjut kita slide berikutnya kalau sudah paham. Nah, jadi bilangan pokok berapapun apabila dipangkatkan 0 memiliki hasil berapa adik-adik semua? 1. Nah, jadi misalkan ada bilangan pokok berapapun, 1.000.000 pangkat 0, 1.000 pangkat 0, 1.999 pangkat 0, ya kan? Pasti hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangan pokoknya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan pokok pangkatnya negatif menjadi sebuah apa tadi? Pecahan atau bilangan pecahan. Jadi bukan menghasilkan nilai negatif. Itu. Oke, paham adik-adik semua? Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, contoh pangkat negatif sekarang. Misalkan 3 pangkat negatif 2. Kemudian misalkan 4 pangkat negatif 2 lagi. Kemudian 2 negatif 4. Kemudian 5 pangkat negatif 2. Nah, ada 4 contoh. Kita akan mencari hasil dari 4 contoh pangkat negatif ini. Oke. Pangkat 3 negatif 3 pangkat negatif 2. Ya. Nah, caranya adik-adik semua, pangkat negatif ini kan nanti akan menjadi pecahan. Kita ubah, ya kan? Ke sini ubah pangkat negatif ke positif. Nah, langkahnya yang pertama itu kita akan ubah pangkat negatif ke pangkat positif. Caranya gimana? Seperti tadi, pangkat negatif akan menjadi sebuah pecahan. Jadi kita akan ubah menjadi pecahan. Nah, dengan cara kita akan menjadikan 1 per seperti ini. Pangkatnya jadi positif, 3 pangkat 2. Negatifnya hilang dan ini sudah menjadi pecahan. Maka hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 2, 9. Ketemu hasilnya ini adik-adik semua. Kemudian 4 pangkat negatif 2, 1 per 4 pangkat 2. Negatifnya hilang menjadi 1 per 16. Kemudian 1 per 2 pangkat 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya juga 1 per 16.
Dan yang terakhir 1/5/2. Hasilnya adalah 1/5 × 2. Bukan 5 kali 2 ya. 5/2. 5 kali 5. 25. Nah, seperti ini adik-adik semua contoh pangkat negatif dan mencari hasil bilangan pokok yang berpangkat negatif. Langkahnya adalah ubah pangkat negatif ke pangkat positif dengan cara dibuat 1/, baru pangkatnya positif. Nah, itu saja adik-adik semua pangkat kita. Nah, tunggu video berikutnya tentang sifat-sifat pangkat. Dan nanti kalau sudah, kita akan masuk ke akar. Oke, see you next time. Jangan lupa kalian tonton terus videonya. Semoga ini bisa membantu kalian dalam belajar secara daring dan semoga bisa menyelesaikan masalah kalian tentang matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.